Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana habis senam? Mantap? Keluar keringat? Basah. Tapi tetap semangat ya. Di sini saya lihat ini kebanyakan ibu-ibunya ya dibanding bapak-bapaknya nih. Kenapa nih? Kenapa Bu? Oh iya, karena ibu-ibu yang sering punya usaha yang lebih untuk sehat ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin sekarang setelah senam kita ada sedikit sharing ya tentang khususnya tentang diabetes. Karena bapak-bapak ibu-ibu ya, tanggal 14 November ini itu kita merayakan Hari Diabetes Sedunia. Ya. Jadi untuk itu saat ini mungkin saya membahas sedikit atau sharing sama bapak-bapak ibu-ibu tentang diabetes. Boleh bapak-bapak ibu-ibu? Setuju? Ada nggak di antara bapak-bapak ibu-ibu di sini yang menderita sakit gula atau diabetes? Ada? Siapa? Tunjuk tangan dong. Satu. Tunjuk tangan dong bapak-bapak ibu-ibu. Satu, dua. Mana lagi? Mana lagi? Atau ada keluarganya atau saudara atau tetangga atau kerabat dekat yang menderita diabetes? Ada? Nah, betul Ibu ya. Ya, jadi kata Ibu ini saya sebenarnya nggak tahu karena belum pernah periksa. Ya, nah ini benar sekali. Bagus ya. Siapa namanya Ibu? Ibu Epi, mantap ya. Jadi memang sebenarnya jumlah penderita diabetes ini seperti apa? Fenomena gunung es. Ya, yang terlihat, yang terhitung tidak menggambarkan jumlah yang sebenarnya. Ya, banyak yang tersembunyi, banyak yang terselubung begitu. Ya, jadi apa sebenarnya diabetes? Ya, diabetes itu merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan ada peningkatan gula darah kalau Bapak Ibu periksa labor. Ya, periksa darah. Ya, periksa gula darah sewaktu, periksa gula darah puasa, periksa gula darah 2 jam setelah makan. Hanya tahu dari situ. Kalau dirasa-rasakan badan tidak akan terasa. Sering tidak ada gejala. Ya. Nah, apa penyebabnya? Ada faktor genetik, dibawa oleh orang tua, dibawa oleh kakak adik dari orang tua, gitu. Dan setelah itu keturunannya bisa mendapatkan diabetes. Tapi ada hal yang lebih dari itu, yaitu faktor lingkungan, pola hidup, betul Ibu. Ya, dimana orang sekarang cenderung banyak yang pola makannya tidak baik, sering makan instan, tinggi karbohidrat sederhana. Bapak Ibu tahu karbohidrat sederhana itu apa? Nasi putih, ya, nah gula putih, ya, makanan manis, makanan minuman manis, minuman kemasan seperti itu. Itu yang akan cepat meningkatkan gula darah. Ya, apalagi gaya hidup yang bermalas-malasan, gaya hidup yang tidak aktif, malas bergerak. Ya, kalau bisa nggak pakai kaki, nggak pakai kaki. Kalau bisa diantarin kemana-mana diantarin. Ya, jadi tidak pernah jalan, tidak pernah memilih naik tangga dibandingkan naik lift. Ya, nah usahakanlah itu tidak ada pada bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian apa lagi? Apalagi saya, olahraga sekali seminggu. Alhamdulillah itu kalau ada ya datang ke GOR.
sekali sebulan, bahkan sudah lupa kapan terakhir olahraga. Ya Pak, ya Bu ya. Nah, jagung itu karbohidrat ya Bu, tapi kompleks ya. Jadi seratnya cukup banyak, itu cukup sehat untuk menggantikan nasi mungkin ya. Jadi itu sebenarnya pengaruh gaya hidup itu lebih berperan ya dibandingkan genetik. Ada orang yang mempunyai genetik diabetes, tapi mungkin bisa saja tidak terkena karena apa? Pola hidupnya bagus ya, pola makannya berimbang, rutin berolahraga ya, suka aktif tiap hari bergerak ya, banyak langkahnya setiap hari, istirahat cukup, Hari kami bergerak, ngomel. stres karena udah nggak pulang-pulang kata ibu ini. Ini nggak boleh Bu ya. Jadi itu yang paling berpengaruh. Jadi hari ini senam ini bagus ya, tapi tidak bagus kalau hanya dilakukan hari ini saja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mau nggak berjanji mulai detik ini dibiasakan setiap hari. Tidak usah lama-lama, 30 menit ya, 20 menit setiap hari cukup. Saya sukanya jalan pagi Dok, boleh. Saya sukanya di dalam rumah, boleh. Pakai YouTube ya, tiru gerakan yang ada di sana. 15 menit, 20 menit selesai sudah. Yang penting apa? Konsisten. Dilakukan setiap hari. Begitu. Setuju nggak Bapak-bapak Ibu-ibu? Ya. Gimana pola makannya Dok? Nah, gimana pola makan? Bu ya, boleh bertanya di sini. Semangat nih kayaknya. Gimana pola makan yang berimbang? Nah, kalau saya makan taruh ya Bu ya. Jadi karbohidrat, itu apa itu karbohidrat Bu? Yang Ibu sering makan? Ubi, nasi, roti, mie, betul. Protein apa itu Bapak Ibu? Ada lauk, baik hewani maupun nabati. Yang hewani itu ayam, ya, daging ikan, daging sapi, ya, itu semua protein hewani. Itu wajib ada di setiap makan. Boleh Bu. Lalu protein nabati apa itu? Tahu, tempe, telur, ya. Protein hewani apa nabati? Telur. Hewani dong Ibu, ya. Nah, lalu setelah itu apa? Lemak sehat. Apa itu lemak sehat Bapak Ibu? Alpukat contohnya. Betul, pintar. Hebat Ibu. Apa lagi? Enggak Bu, itu lemak baik, ya, lemak sehat. Ya, lalu ada serat dari sayur-sayuran. Dari diibaratkan piring bulat, seperempat itulah porsi nasi dari piring bulat. Seperempat lainnya apa? Protein, lauk, pauk. Jadi sama Bu. Selama ini orang-orang di Indonesia atau khususnya di Sumatera Barat itu kurang lauk pauk. Takut kolesterol. Ya, padahal pengolahan lauk pauknya yang penting. Jangan digoreng-goreng taruh Ibu. Jangan diabui enggak selero Ibu Beko. Ditumis boleh. Ya, dipanggang boleh. Itu lebih sehat dibandingkan digoreng dengan minyak yang banyak. Itu nutrisi habis, kalori naik dari makanan. Nah, dan jangan makannya sepotong Bu, kurang. Nah, ya. Jadi itu ditambah proteinnya. Lalu ada lemak sehat tadi dan serat setengah piring bulatnya. Apa? Ukurannya kurang gede nah. Apa Bu? Dipotong.